Kenapa dalam hubungan cewek dan cowok sering berantem? Ini jawaban dari bukunya. Kalau misalnya lu mau ngerti cara pikir cowok. Oke, pada dasarnya wanita dan lelaki itu beda. Gak bisa kita nyelesain suatu masalah dengan cara yang kita mau. Sebagai cewek itu kita gak bisa. Cowok pun begitu. Cuma ya udahlah ya, karena cowok males nyari tahu tentang cewek, jadi kita ngalah aja gitu. Karena gue di YouTube ini gue membahas rahasia cewek, jadi kita bakalan bahas dari perspektif cewek ngehadepin cowok. Jadi kita gak usah pusing-pusing cari jalan keluar. Kita sebagai cewek dan cowok gak ada perbedaan. Kita gak mungkin tertarik sama nih cowok. Jadi kita harus ngerti, emang cowok pikirannya begini, cewek emang pikirannya begini. Kenapa dia gak ngertiin gua? Yaitu lu harus terima aja lah ya, karena itu psikologi. Cowok kalau berantem dia mengurung diri, sedangkan cewek ngomong gitu ya, ngomong perasaan kita apa, perasaan kita tuh gimana, harusnya lu ngertiin gue dong gitu. Aduh, sekarang kalau lu pintar, kalau lu cewek pintar, lu gak usah menghabisi energi lu buat ngebacotin cowok ini gitu. Karena cowok kalau misalnya berantem pikirnya logika. Kalau misalnya lu mau ngomong dari hati, itu gak bakal masuk ke otak mereka, karena mereka cowok gitu. Ini gak bisa di otak atik. Lu pengen mengeluarkan unek-unek lu tulis di kertas atau ChatGPT, lu ketik aja. Lu emang pengen punya hubungan yang long lasting sama nih cowok, lu gak usah ngebacotin nih cowok gitu ya. Jadi lu tinggal ketik di ChatGPT, di buku diary lu, atau ke temen-temen lu. Pokoknya kalau lu punya masalah hati, lu gak usah ngomong ke cowok, oke? Makanya Tuhan kasih lu temen-temen cewek lu. Itulah lu ngebacot sama temen-temen cewek lu. Lu keluarkan apa unek-unek lu ke temen-temen cewek lu. Kalau misalnya lu gak punya temen cewek, ketik aja di ChatGPT, pasti lu lega gitu. Daripada lu merusak hubungan lu karena lu pengen keluarin unek-unek lu gitu. Karena itu gak bakal nangkep ke cowok gitu ya, kecuali itu cowok baca buku ini juga gitu, oke? Tapi 80% dari lelaki gak bakal baca buku ini. Lalu nemu lelaki, enggak, lelaki gue ngertiin gue kok. Iya, tapi dia muak gitu ya. Kenapa cewek yang harus belajar? Udahlah, kalau misalnya lu ngerti ini, cowok-cowok bakalan nempel sama lu. Jadi gak ada salahnya lu belajar tentang gimana caranya menaklukkan hati cowok, oke? Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih. Lo tahu, cowok itu maunya ngejar-ngejar lu, makanya lu harus menjauhkan diri, emosional lu, diri lu, energi lu tarik dari nih cowok. Karena cowok maunya yang jauh, mereka tuh suka challenge, mereka suka kalau misalnya lu jauh, dan mereka mau effort karena emang mentalnya cowok, mereka sukanya mengejar-ngejar gitu. Atau makin parahnya lu nempel, ketempelan sama nih cowok bakalan males gitu ya. Lu tinggal ngomong ke nih cowok apa yang lu mau, gak usah pakai perasaan hati lu atau apapun itu, atau lu mikir gak enak, gue pengennya gini, gak usah. Lu tinggal ngomong apa yang lu mau, karena otak cowok itu nangkepnya sesuai akal, bukan sesuai perasaan. Tinggal bilang lu pengen bunga, gue tahu rasanya beda. Kalau lu dikasih bunga atau lu minta bunga, rasanya beda. Kalau pakai kode-kode, bunga itu cowok semakin di sindir-sindir, semakin dia tuh, gue nggak akan beliin lu karena gue merasa tersakiti nih, gue tersindir, ego gue tersentil karena lu minta bunga tapi secara terselubung. Lu bilangnya gini, pakai cara feminin lu dong. Lu tinggal bilang, gue seneng banget kalau misalnya gue dapet bunga dari lu. Gue suka banget bunga kalau misalnya lu kasih gue bunga. Udah to the point aja apa yang lu mau, karena itu gimana caranya cowok ngomong sama cowok lain, ngomong sama teman-teman yang lain. Kenapa cowok suka nongkrong sama cowok-cowok, bukan sama cewek? Kenapa mereka senang kalau misalnya nongkrong sama cowok? Karena to the point gitu omongan mereka.
Kalau misalnya lu cewek minta ke cowok, gue nggak pernah dikasih bunga apa-apa, ya iya lu nggak pernah dikasih bunga karena lu ngomongin lu nggak pernah dikasih bunga. Lu tinggal bilang gue mau bunga dari lu, udah tinggal ngomong begitu, centil-centilin diri lu, gue mau bunga. Udah, nggak usah lu bersusah-susah payah. Udah lu susah payah terus lu nggak dapet apa-apa, makan hati kan. Mendingan lu to the point, lu ngomong apa yang lu mau dan lu dapet apa yang lu mau gitu. Udah, sekarang pikirannya diubah ya, nggak ada perlu malu-malu atau apa. Cewek yang ngomong apa yang dia mau akan mendapatkan apa yang dia mau. Cewek yang nggak bisa keluarin apa yang dia mau nggak dapat apa-apa. Jadi kalau mau langsung aja belak-belakan gitu, nggak perlu ya malu-malu. Nggak ada zaman sekarang malu-malu, udah langsung aja minta. Kalau misalnya dia nggak kasih, cowok itu pakai aksi. Jadi apapun yang cowok lakukan dan apapun yang lu minta dari cowok, itu lu harus balikin lagi ke aksinya mereka. Kalau misalnya lu mau minta sesuatu, lu tinggal bilang gua suka pas lu lakuin bla bla bla, gua suka deh pas lu jemput gua, makasih ya selalu jemput gua. Apresiat apa yang mereka lakuin, jangan lu apresiat tentang lu ganteng atau gue suka kumis lu. Nggak ada, itu bikin dia makin males. Oke. Kalau lu mau cowok melakukan sesuatu, lu harus apresiasi aksinya dia, jangan apresiasi hal yang udah ada gitu. Jangan apresiasi hal-hal yang nggak dia lakuin. Oke. Oh iya, terus di buku bilang kalau misalnya dia lupa melakukan sesuatu, lu jangan makin tuh kan lu gak lakuin gitu. Lu jangan bilang kayak gitu, lu tinggal bilang ke dia, it's okay, next time boleh bantuin nggak gitu. Jangan lu tunjuk ke dia, udah tahu dia salah, dia juga tahu dia salah, dia juga tahu dia udah lupa. Gak usah lu ulang-ulang kayak tuh kan lu lupa, makanya gue udah ingetin bla bla bla. Mereka lupa karena mereka emang males aja kalau misalnya lu suruh-suruh gitu. Lu juga kalau misalnya di tempat kerja, lu disuruh nyapu di tempat kerja lu udah ambil pengki. Udah itu bos tuh bilang nyapu ya, lu udah lihat gua ambil sapu, lu tahu dong berarti gua mau nyapu gitu. Lu dan cowok lu nyetir, dia setirin lu terus salah jalan, belajar diem. Oke? Ini cowok punya otak. Udah, lu sebagai cewek lu diem aja, nggak usah komplain, nggak usah kasih tunjuk jalan atau apapun itu, kecuali dia minta bantuan lu buat liatin jalan. Tapi kalau misalnya dia nggak minta, udah lu matiin otak lu diem aja gitu ya. Karena cowok mau merasa dia lelaki, jadi udah lu kasih dia kesempatan. Pokoknya setiap kali lu pengen lakuin something karena nih cowok blow on, udah lu stop aja. Lu kasih dia waktu, kasih dia kesempatan untuk menunjukkan dirinya dia. Karena cowok kadang lola, tapi mereka pengen ngasih lu sesuatu, tapi lu sebagai cewek diem gitu ya, nggak usah buru-buru mengambil langkah. Gue sebenarnya bisa, apapun itu yang mau gue kerjakan gue bisa. Cuma gue sebagai perempuan, gue harus kayak biarin deh cowok tuh suka terlihat sebagai pemimpin. Jadi lu biarin nih cowok melakukan aksinya dia, dan lu cewek diem aja. Yang lu dapet apa? Keuntungan yang lu dapet itu banyak, karena nih cowok jadi sebagai cowok dan lu sebagai cewek mendapatkan keuntungan itu karena lu biarin cowok ngambil jalan gitu. Jadi lu sebagai cewek gak perlu kerja susah-susah dan lu dapetin apa yang lu mau tanpa lu harus kerjain itu. Oke, jadi intinya cowok dan cewek pikirannya berbeda. Tapi kalau misalnya lu bilang,
Tapi kenapa cowok gak ngertiin gue? Kenapa gue yang harus baca? Kenapa gue yang harus ngertiin mereka? Udahlah, udah, daripada lu capek-capek, mendingan lu belajar mengerti pola pikir lelaki, cara pikir lelaki, biar lu tahu apa yang mereka lakuin, apa yang mereka maksud. Jadi lu gak perlu susah-susah menangis atau apapun itu yang lu lakuin untuk mendapatkan hati mereka. Oke, bye.